di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau bahas soal Budiman Sujatmiko ya, yang katanya kiri atau yang kata orang lain dia seorang komunis ya. Soal pemecatan yang saya tunggu-tunggu kemarin hari Senin siang, katanya dia akan diminta mundurkan diri atau dipecat. Ada pengumuman hari Senin siang dari Hasto. Saya tunggu-tunggu nggak ada tuh pengumumannya. Bagaimana sih Hasto? Jadi nggak ada kepastian dia dipecat atau tidak, malah yang muncul justru narasi dari Budiman Sujatmiko. Kalau dia dipecat, kalau mundur nggak mungkin lah ya katanya. Karena kalau mundur berarti dia nggak punya peluang lagi untuk menjelaskan argumentasi dia kenapa dia membentuk Prabu relawan Prabowo Budiman Sujatmiko ya. Berisik. maklum di kampung ya, suara motor. Jadi kalau dia dipanggil, katanya dia akan menjelaskan ya alasan-alasannya kenapa dia itu mendukung atau ya mendeklarasikan Prabowo Budiman Sujatmiko ya. Dan itu berarti ditafsirkan dia adalah pendukung dari Prabowo. Sementara PDIP itu kan sudah mencapreskan, menugaskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden berikutnya pengganti Jokowi yang akan bertarung melawan Prabowo dan Anies Baswedan. Jadi ini kelihatan permainan dari Budi Sujatmiko itu tampaknya canggih ya. Dia merasa mungkin selama ini tidak diperhatikan ya, dilibatkan dalam urusan-urusan yang lebih strategis dalam DPP. Dan mungkin dia dianggap bukan siapa-siapa, sehingga Budiman merasa kecewa. Dia selalu disingkirkan dalam pengambilan keputusan penting, paling tidak diajak diskusi dalam urusan-urusan yang penting, yang strategis, yang bersifat ideologis dalam kepengurusan PDIP. Dan kemudian dia melakukan manuver, mengunjungi Prabowo di Kertanegara. Dan lebih jauh dia ngegas terus mendeklarasikan Prabu.
relawan Prabu, ya, mendorong terbentuknya relawan Prabowo Budiman Sujatmiko. Tentu ini memancing reaksi yang keras ya, terutama dari pimpinan PDIP, pengurus DPP, yaitu yang diwakili oleh Hasto Kristianto ya. Dan dia mengancam supaya pilihannya cuma dua untuk Budiman, satu mengundurkan diri atau dipecat ya. Besok Senin siang katanya, tapi Senin siang saya tunggu, sekarang hari Selasa pagi itu jam 7 pagi ya. Nggak ada beritanya. Jadi Budiman justru mengatakan pilihan-pilihannya dia mendatangi Prabowo itu sebenarnya pilihan yang bersifat ideologis dan strategis, dan itu cocok katanya dengan pikiran-pikiran utama dari Ibu Ketua Umum. Dia berlindung sekarang ya, Ketua Umum yaitu Megawati. Jadi Budiman ini cerdik juga, dia berlindung pada pikiran-pikiran Ibu Megawati yang dulu disampaikan saat dapat gelar guru besar di Universitas Pertahanan ya, setahun atau 2 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa kepemimpinan yang cocok ya, atau PDIP atau kita memerlukan kepemimpinan yang strategik ya. Kata siapa? Kata Megawati, yang dikutip oleh Budiman Sujatmiko di depan wartawan itu dalam konferensi persnya. Jadi kualifikasi pemimpin strategik ya, sebagaimana disampaikan dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Pertahanan, itu koalisi pemimpin strategik itu sedikit banyak atau lebih banyak ada di pundak Prabowo Subianto, bukan di pundak Ganjar Pranowo yang dicapreskan oleh PDIP ya. Terus dia cepat menyusul omongannya, bukan Ganjar itu tidak baik atau jelek, bukan katanya, tapi kepemimpinannya strategik itu lebih tepat untuk arah dari perjalanan dan perjuangan PDIP ke depan, dan itu ada di pundak Prabowo katanya. Dan kepemimpinan Ganjar, kata Budiman Sujatmiko, adalah kepemimpinan yang coraknya yang lain, yang khas ya. Mungkin dia ingin mengatakan kepemimpinan yang bercorak populis seperti Jokowi ya. Tapi itu tidak tepat ya. Kepemimpinan yang populis mungkin tepat pada saat ditampilkan oleh Jokowi tahun 2014 atau 2004 ya, saat pertama kali maju sebagai calon presiden dan berhasil memenangkan pertarungan itu selama 2 periode sampai 2023 ini ya kan. Nah itu tepat kepemimpinan populis. Tapi sekarang di era yang sudah geopolitiknya berubah, kira-kira gitu kata siapa? Kata Budiman ya. Saya juga kira-kira mencoba nangkep pikiran dia kan. Ya kalau salah ya suruh apa-apa, namanya juga beritanya dari media. Aku ya bukan analis juga ya, aku tukang donat. Belajar ngomong. Jangan terus serius. Jangan terus serius. Ada yang komentar kemarin, ini Ustadz, maksudnya saya disebut Ustadz. Ini Ustadz gak pantas kalau ngomong politik. Itu saya jawab dengan bercanda. Satu, siapa yang biar Ustadz itu siapa? Saya tukang donat. Terus yang bisa ngomong politik itu siapa? Ya, saya juga bukan ini. Yang ngomong politik itu supaya kelihatan pinter aja, seperti orang-orang tuh lu pada ngomong politik. Nah kembali ke Budiman ya. Tuh jadi lupa tuh ngomong apa. Ya jadi kepemimpinan ke depan itu nggak cocok kepemimpinan yang populis yang akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo. Itu yang lebih cocok itu kepemimpinan strategik ya, di tengah situasi yang bergerak cepat, perubahan-perubahan cepat. Nah itulah yang menyebabkan ya si Budiman Budiman Sujatmiko itu kemudian dia mencoba menggali ya, pikiran-pikiran Prabowo tentang kepemimpinan strategik kan gitu. Dia menggali pikiran-pikiran Prabowo di Kertanegara atau waktu dia berkunjung ke sana ya kan. Terus orang menanggapinya, menafsirkannya secara berbeda ya. Kalau dia pengen mengenal
lebih jauh pemikiran-pemikiran strategik yang ada dalam pikiran Prabowo, makanya dia ngobrol sampai 2 jam. Tapi pemimpin PDIP merasa Budiman itu mendukung bukan ke Ganjar tapi ke Prabowo yang sama-sama kedua itu calon presiden. Nah itu di situ kesalahpahaman atau perbedaan perspektif itu muncul. Itu saya memahaminya gitu loh ya. Kalau salah ya ropopo. Ya. Terus ada lagi yang bilang analisa saya itu kok beda katanya sama Rocky Gerung dan sama Refli Harun. Ya beda lah. Kalau Rocky Gerung itu kuat refleksinya ya, kekuatan reflektifnya dan kekuatan filosofisnya dan banyak baca dia. Sementara Refli Harun itu memposisikan diri sebagai pendidik bangsa yang mencerahkan dengan ilmu wawasan ilmu ketatanegaraan, hukum tata negara. Sementara Rocky Gerung itu memposisikan dirinya sebagai pendidik demokrasi ya. Nah, kalau ngomong tentu beda dengan Yudi Pramuko sebagai tukang donat. Ya ininya beda analisisnya, tapi saya mencoba untuk mengemukakan apa yang saya pikirkan sendiri dengan cara sendiri ya. Karena biasanya orang-orang besar itu pikirannya nggak canggih-canggih amat, sederhana ide-ide orang besar itu dalam sejarah ya. Kenapa dia kemudian banyak diikuti orang? Ya karena dia berani menyampaikan ke publik, ke orang lain, ke masyarakat pikiran-pikiran yang sederhana itu sehingga diikuti karena keberanian dia mempromosikan atau memarketkan atau menjual gagasan yang sederhana. Gagasannya sih nggak besar, biasa aja, tapi karena dia itu tidak memendam idenya, dia keluarkan sehingga banyak yang mengikut. Sementara orang yang pikirannya canggih itu karena ingin nggak mau disaingi, dia tidak memasarkan itu ke orang lain ya. Jadi dia pintar untuk dirinya sendiri. Nah saya posisinya bukan untuk pintar diri sendiri, saya ingin menjadi orang besar yang menyampaikan pikiran-pikiran sederhana. Dan insya Allah nanti banyak pengikutnya ya. Tidak-tidaknya teman-teman saya sendiri kan, tukang-tukang donat itu, tukang es, tukang cilok. Jadi gitu ya, kembali ke Budiman Sujatmiko, dia berhasil ya menang lawan Hasto atau lawan bagian elit di PDIP yang menyerang dia 1-0 karena dia sekarang berada di posisi di atas angin karena dia berlindung pada pikiran-pikiran Ibu Megawati saat dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Pertahanan ya, bahwa Bu Mega bolak-balik kata Budiman itu mengungkapkan pentingnya di masa depan itu kepemimpinan strategik, dan itu yang diucapkan oleh Ketua Umum kata Budiman Sujatmiko. Dan kalau begitu, kalau Budiman Sujatmiko itu kira-kira mau dipecat ya gara-gara dia membentuk satu relawan Prabowo Sujatmiko di kemarin itu, jadi tentu akan menjadi dilematis ya bagi Dewan Kehormatan Partai ya, Bapak Komarudin Watubun itu, kalau mau dia melakukan satu sikap yang tegas kata Hasto itu, mundur atau dipecat gitu ke Budiman. Karena kalau dipecat berarti dia akan menghancurkan atau merusak atau menggoyang ya pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan dari Ibu Ketua Umumnya sendiri, Megawati. Jadi kan itu dilemanya di situ ya. Kalau dia mencat Budiman Sujatmiko, yang katanya Sujatmiko itu dia sebenarnya mempertahankan atau menghidupkan pikiran yang ada dalam Ibu Ketua Umum Megawati yang dalam proses pengukuhan guru besar itu mengungkapkan pentingnya kepemimpinan strategik, dan sementara kualifikasi pemimpin strategik itu ada di Prabowo, bukan di Ganjar, kata Budiman Sujatmiko. Dan kemudian kalau Dewan Kehormatan Partai itu memecat Budiman, itu berarti dia Komarudin Watubun dan Hasto itu berarti dia merusak ya pikiran ketua umumnya sendiri yang menganut pentingnya kepemimpinan strategik yang memang digaungkan atau dipasarkan kembali oleh Budiman Sujatmiko. Nah tampaknya kalau memang itu soalnya, kalau itu duduk soalnya, tampaknya Budiman Sujatmiko itu paling cuma dipanggil terus untuk menjelaskan posisi intelektualnya dan posisi politiknya terakhir ya.
dan posisi ideologisnya dan posisi strategisnya menghadapi Prabowo dan hal-hal yang lain berkaitan itu, hanya ingin menjelaskan. Dan tampaknya hari ini atau besok-besok nggak mungkin dia dipecat, paling dikasih surat peringatan keras ya, supaya nggak malu aja itu Dewan Kehormatan Partai gitu. Yang nggak mungkin juga dipaksa mengundurkan diri, kan kemarin hanya gertakan sambel aja itu. Jadi nggak mungkin muncul surat pencatan. Apalagi Budiman sudah bilang dia adalah PDIP sejati secara ideologis ya. Kalaupun dipecat katanya itu hanya menghapus dari administrasi kepartaian, tetapi dia ideologi tetap sama. Dan apalagi dia bilang nggak akan terpikir untuk pindah partai karena dia PDIP sejati. Ya itulah kemenangan dari Budiman Sujatmiko ya, seorang pemikir strategis dan ideolog yang sejati dari Partai Perjuangan PDI Perjuangan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.